Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kitab Fiqhu Bulughil Maram, mendalami Bulughul Maram. Wa anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan mimma'i wa anazatan fa yastanji bil ma'i. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, Rasulullah masuk ke dalam khala, jamban. Aku membawa dan satu anak ya, sepertiku, idawatan min ma, gayung. Gayung untuk air serta tongkat. Lalu beliau istinja dengan air. Ya. Apa kandungan dari hadis ini? Istibabut taba'ud ila khala liqadail hajat ba'idan anin nas. Dianjurkan kita menjauhi kerumunan untuk buang hajat. Ini terutama di outdoor ya. Jadi di zaman dulu kan memang masih begitu. Wal istitar an a'yunin nazirin, serta bersembunyi dari pandangan orang-orang. Jadi ajaran begini ini sudah disampaikan oleh Islam sejak dulu gitu. Seharusnya kita menghadapi mengalami kemajuan yang pesat ya dalam soal istinja ini, kebersihan, dari sisi kebersihan, tapi kita mandek sampai di situ, sehingga fasilitas untuk buang hajat yang sifatnya umum itu selalu kesannya jorok. Harusnya bersih gitu, karena kita sudah duluan kan. Nah, orang-orang tuh berusaha kebersihan itu dengan menjauhi basah, kering istilahnya. Jadi jangan terlalu ada daerah-daerah, zona-zona yang basah. Sebab itu akan menimbulkan banyak kuman-kuman. Yang kedua, jawazu istikhdami rajul fadil ba'da ashabi fi hajati. Kita boleh meminta orang lain untuk hajat kita. Mau buang hajat, minta tolong sama orang lain supaya membawa gayung gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh Anas, membawakan gayung dan tongkat beliau. Yang ketiga, khidmatus salihin wa ahlil fadl wa tabaruk bidzalik. Khidmah ya, khidmah melayani ya, menservis orang saleh dan orang yang mempunyai keutamaan, serta tabaruk, mencari berkah ya, dengan menolong orang-orang yang baik. Yang keempat, jawazul istinja bilma wastihbabi. Boleh ya kita istinja, cebok dengan air, dan dianjurkan. Jadi kalau kumpul media untuk istinja, yang terbaik adalah air. Nah, sekarang ini menjadi kesulitan di negeri-negeri tertentu, lebih diutamakan tisu. Ya, untuk irit air, saking irit air tuh sampai pakai tisu basah.
Nah, itu biasanya itu akan menimbulkan kotor ya. Warajhanuhu al-iqtisar ala hajar, serta lebih rajih, lebih utama menggunakan air daripada sekedar pakai batu. Awil kimash, awil warak, wal afdal jam'u bainal ma'i wal hajar awil warak. Atau ini kimash ya, kimash itu majun istilahnya. Kain-kain yang tidak terpakai atau benda-benda tertentu yang bisa menghilangkan najis. Nah, itu mungkin sekarang tisu ya, tisu yang khusus buat toilet. Tapi afdal al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Yang afdal itu kedua-duanya, artinya di mix ya. Dikombinasikan antara air dengan tisu gitu. Jadi maksudnya yang ada bendanya itu pakai tisu dulu, nanti dibasuh dengan air. Wa yustamal warak awalan litukhaffifan najasat. Nah, maka yang warok berbentuk benda itu didahulukan supaya hilang ya. Supaya najisnya itu menjadi takhfif, artinya mudah dibersihkan. Jadi nanti airnya itu hanya untuk menghilangkan bau ya, tapi jenisnya itu akan hilang dengan tadi benda-benda tadi. Wasakula mubasyarata biyadi, dan akan menjadi berat kalau tersentuh oleh tangan. Jadi kalau najisnya masih ada di situ kan membuat ini mengalihkan najis ke tangan nanti. Jadi fungsinya seharusnya tangan itu hanya untuk membersihkan dalam dengan air. Wa yajuzu iqtisar ala ahadihima. Boleh kita memilih salah satunya. Fa in iqtasara ala ahadihima fal mau afdal minal hajar awil warak. Kalau harus milih mana benda cair atau benda padat yang dipakai untuk media cebok, maka sebaiknya air. Kalau harus milih, li'annal ma'a yutahhirul mahal taharatan haqiqiyatan. Karena air bisa membersihkan tempat najis lebih baik. Wa amal hajar awil warak fala yutahiruhu wa innama yakhafifu najasat wa yubius salat ma'an najasat al-ma'fu anha. Adapun batu atau sejenisnya, ya tisu contohnya, itu tidak akan total bisa membersihkan. Pasti kalau masih ada baunya pasti. Ya. Tapi kalau kita dihadapkan kondisi tidak ada air, nah ini boleh, karena ma'fu namanya. Ma'fu itu diampuni. Ya, karena sulit, nggak ada lagi, gitu kan. Nah, palingnya itu di negara-negara yang maju, orang mengeluh karena di Indonesia terbiasa pakai air, di sana pakai tisu. Saking irit air, ya gimana lagi, nggak ada lagi. Pakai tisu basah paling. Yang selanjutnya, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala lin nabiyyu khudhil idawa fantalaka hatta tawara anni faqada hajatah. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Nabi suatu saat bersabda kepadaku, tolong ambilkan gayung. Lalu beliau pergi dan menyelinap dari aku. Hadis muttafaqun alaih. Lalu beliau memenuhi hajatnya. Apa kesimpulan hadis ini? Istibabut taba'ud liqadil hajat ba'idan anin nas. Dianjurkan kita menjauhi kerumunan. Nah, saudara, materi-materi fikih ini ya, itu dibolak-balik begitu-begitu lagi. Tapi itu persoalannya audien kajian itu nggak rata. Jadi ada yang baru datang, ada yang sudah lama. Nah, bagi yang sudah mengikuti terus ya memang akan menganggap ini ada pengulangan-pengulangan. Ya kan? Tapi bagi yang baru, bagi yang belum tahu, ini sangat bermanfaat. Gitu kan?
Wal istitar an ayunin nazirin. Beda dengan sekolah. Kalau sekolah kan rata, udah SD, SMP. Ini kalau kajian susah, nggak bisa dibagi. Yang baru, yang lama numpuk jadi satu. Ya, makanya harus ada sedikit perbedaan. Kalau kemarin Bulughul Maram, kalau ini fikih Bulughul Maram. Jadi mendalami. Kalau Bulughul Maram paling berapa ratus lembar, kalau ini 5 jilid. Nanti setelah ini kita mungkin akan balik lagi ke situ, cuma dalam warna yang berbeda, bukunya beda. Mungkin itu yang lebih besar lagi. Yang sudah kita kaji, kita lewatin sepintas-sepintas. Karena kadang-kadang ada yang tidak terbaca gitu ya, kita belum tahu. Yang kedua, jawazu isti'anah bil ghair fi ihdaril ma' wala karata fi wala naqsa. Kita boleh meminta tolong seorang dalam menggunakan air, membutuhkan air. Kita minta tolong supaya dihadirkan air. Itu tidak mengurangi pahala. Ya, atau dikucurin gitu kan. Nah, kalau memang dia hanya seember atau segayung kan bisa minta tolong orang. Kalau sulit ya, terutama di tempat terbuka, kemah-kemah gitu ya. Itu kan kesulitan air. Yang ketiga, jawazul istinja bil ma'i wastibabi wa hadza ta'kidun lima warada fil hadits sabiq. Boleh menggunakan air dan dianjurkan, ini merupakan takkid, penguatan terhadap hadis sebelumnya. Jadi persoalannya Nabi itu menghadapi kasus dengan berbagai orang sahabat. Sahabat ini ngomong, sahabat ini ngomong. Materinya sama. Sampai kepada kita itu seakan-akan terulang-ulang. Jadi memang begitulah ya. Nusus artinya nas ini bukan ilmiah. Jadi Nabi itu menghadapi komunitas yang beragam. Numpuk jadi satu. Ada yang telat mikir, lama gitu. Ada yang cepat. Ada yang sudah ya senior, ada yang baru. Kan ini orang masuk Islam datang lagi. Numpuk juga di situ. Jadi satu majelis ya. Tentu yang sudah lama ya udah sabar aja. Yang keempat, wujubul istinja minal bauli wal ghaid wa kullu kharijin min ahadis sabainain najisin mulawwath. Wajib istinja baik dari yang cair maupun yang padat. Semua yang keluar dari kedua jalan, yang basah ingat. Ya. Jadi kalau nggak basah, kering, angin, nggak perlu istinja. Ya, jadi kalau orang kentut itu nggak perlu istinja, nggak perlu cebok, kecuali basah. Nah, kalau basah wajib cebok. Jadi nggak boleh mutlak. Setiap orang kentut nggak cebok, salah. Kalau kering, ya, kalau basah mah ada bawaannya. Apa? Atau orang tuh kapicirit, mencret, tetap harus cebok. Tapi masih ada, walaupun ini pengetahuan umum, masih ada orang yang beranggapan kentut itu wajib cebok. Masih ada yang begitu. Atau makan membatalkan wudhu. Masih ada yang berpendapat begitu. Ya mungkin ini karena itu tadi kurang sering datang di kajian. Ya. Maka ini temanya memandu ibadah dengan ilmu. Dengan ilmulah kita mendapat pahala lebih besar. Ya. Adawu makani qadail hajat. Adab mendatangi tempat hajat, buang hajat ya, maksudnya bukan hajat, buang hajat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ittaqul la'anaini. Takwalah kamu, hindarilah ya dua orang yang dilaknat. Hindarilah bersikap seperti dua orang yang dilaknat. Siapakah dua orang yang dilaknat? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu yang buang hajat di jalan.
buang hajat di jalanan, lalu lalang orang dia buang hajat di situ. Ya. Ini termasuk orang yang dilaknat. Ada dua. Yang kedua, fi zillihim, di tempat yang rindang. Buang hajat di tempat rindang. Contohnya di bawah pohonan yang sering dikunjungi orang, ya mungkin dia berteduh apa gitu. Sebaiknya jangan atau tempat ronda, ya kadang bau pesing gitu kan. Nah, kita dilarang itu, tempat-tempat yang suka didatangi orang itu, dikencingi. Kan kita masih masih terbiasa seperti itu. Seperti di Mekah itu, ada pohon-pohon tertentu, kalau dideketin bau pesing. Itu kayaknya orang pada kencing di situ. Ya jamaah haji kan dari seluruh dunia ya. Ada yang sudah terdidik, ada yang lebih banyak yang belum. Umumnya ada kaitannya dengan pendapatan per kapita. Negara-negara yang pendapatan per kapitanya tinggi, umumnya terdidik. Itu umumnya. Tapi lihatlah, negara-negara yang pendapatan per kapitanya bagus, seperti Jepang, Jerman, itu rapih. Jadi ada kaitan, ya, tentu saja antara pendapatan per kapita dengan tadi itu, pendidikan, ada kaitan. Kita bisa membaca secara umum begitu. Susahnya begitu, ya. Kenapa ini namanya lingkaran setan? Jadi kemiskinan membuat orang itu bodoh. Karena apa? Ilmu itu memang mahal. Nah, kita pelaku-pelaku atau orang yang terlibat dalam pendidikan harus ikut, ya, untuk menciptakan pendidikan. Bisa diakses semua orang. Bukan berarti ilmu itu murah, mahal. Ya, jadi kayak seperti di pesantren. Di pesantren itu seharusnya dididik pengetahuan yang luas. Tapi karena orang pesantren umumnya orang yang kagol. Ya, kalau dia pinter, kalau dia kaya, nggak dipesantrenin. Kalau kepelak, kata orang sini, lagi mentok gitu, miskin atau baru masuk pesantren. Jadilah pesantren ini tempat orang-orang miskin. Gitu kan? Gurunya juga begitu. Oh, kenapa gurunya miskin? Ya karena kalau gurunya kaya yang qualified, tentu dibayarnya rendah. Dia nggak mau. Ya, maka berbahagialah orang yang levelnya tinggi tapi dia mau turun ke pesantren, membagi ilmunya. Nah ini yang ditunggu, sehingga itu ada berseberangan antara kekayaan dengan kebodohan, ada kaitannya gitu. Fasilitasnya begitu. Jadi kalau guru mau nerangin, ada papan tulisnya, nggak ada spidolnya. Ada spidolnya, papan tulisnya nggak ada. Kan serba salah ini. Ya, itu penyebabnya begitu. Nah, ini kekurangan ini. Maka saya sering ngomong tuh, spidolnya habis. Jadi walaupun ditulis nggak tintanya habis. Udah kalau kalian nggak bisa beli spidol, udah pakai kapur tulis aja. Sayang pakai masker. Yang kapur tulis itu akan masuk paru-paru ya. Kalau kapur tulis kan murah, mungkin bisa buat. Yang penting nulis gitu. Karena kalau nggak bisa nulis susah. Nah karena miskin, dia juga beli bukunya yang murah-murah. Walaupun judulnya sama, buku murah dengan buku mahal berbeda. Kalau buku mahal tulisannya jelas. Ya. Di bawahnya enak gitu dibaca. Yang murah itu burem. Nah, itu jadi iya kertasnya merah, baru kena hujan sedikit sobek. Jadilah ya, jadi bertumpuknya penderitaan. Nah, jadi itu ada kaitannya supaya kita lepas dari lingkaran setan, beralih ke lingkaran malaikat, maka harus ada yang berkorban.
di masyarakat nih dengan cara subsidi. Orang yang pinter, nah itu disubsidi. Nanti yang pinter ini akan berkarya untuk bangsanya. Nah, dia akan terangkat. Ya, contohnya Panggung Rawi nih, kalau berbagi tugas, siapa yang di militer, siapa yang di polisi, terus berkarya sampai mentok jadi jenderal. Jangan berhenti di baru sudah puas berhenti. Jangan. Kalau yang kuliah terus sampai S3. Nanti di waktu tertentu, maka Panggung Rawi ini, komplek ini akan terkenal karena sarjananya banyak. Tingkat yang kuliah banyak. Karena itu berpengaruh pada sudut pandang. Ya. Integritas orang itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Kalau di medium, kelas medium, level medium, sampai high class, itu sibuk dengan pendidikan. Ya. Kalau suruh ngaji itu susah, lagi nganter sana, nganter sini, nganter sana, nganter. Mereka sibuk dengan pendidikan. Karena mereka tahu masa depan itu ada pada pendidikan. Ya, kalau kita mungkin nggak kepikir-pikir acan. Gitu kan. Ya, faktor tadi, faktor biaya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini akan berakibat istinjanya juga berbeda. Cara istinjanya itu, dehemnya orang kaya dengan orang miskin beda. Siketnya gitu. Kalau yang kaya kan teratur, nggak kayak penyakitan gitu kan. Nah, prinsipnya orang Islam itu karena orang Islam itu terukur dan teratur. Pasti semiskin-miskinnya orang Islam itu bersih. Karena dia berwudu terus. Semiskin-miskinnya orang Islam gitu. Bersih, pakaiannya juga ya nggak mungkin sampai berlubang-lubang kan dia harus menutup aurat. Itu ya, nah itu sejelek-jeleknya orang Islam. Apalagi Islam mengajarkan pentingnya ilmu, nggak tanggung-tanggung. Islam menggelar ilmu itu seumur hidup, bukan 9 tahun, bukan 12 tahun, seumur hidup. Seharusnya di usia kita ini sudah S-nya 3. Ya kan? S3, bukan S1 lagi. Sebab orang Islam berkomitmen yang pinter menggelar kajian. Kajiannya jangan agama saja. Yang bagian listrik kayak Pak Sarjono, saya pernah sarankan, pernahlah sekali 2 kali kita kasih tahu apa yang disebut listrik, manfaat dan bahaya itu apa. Kan nggak banyak yang tahu, karena ada ibu rumah tangga yang kesetrum tuh, lagi nggosok. Apa cara pertama yang kita harus lakukan ketika terjadi konsleting, ya, contohnya gitu. Ya. Harus pendek tuh. Ya. Apa yang kita lakukan? Nanti kalau orang bingung, bingung itu. Apa-apa saja yang harus menggunakan saluran dengan kabel yang engkel atau yang double. Kan beda-beda itu. Yang alirannya ringan, nggak perlu bagus-bagus amat, gitu kan. Contohnya, itu harus tahu. Atau steker ganda, contohnya kan, itu kan akan menimbulkan bahaya. Nggak banyak orang yang tahu. Itu saya pikir itu lebih bermanfaat dari baca Yasin, bagi-bagi berkat pulang, ditanya, ya Yasin doang dapatnya seumur-umur. Nah, nanti itu bagian listrik. Ya, bagian apa lagi yang bermanfaat untuk memberi pengetahuan pada manusia? Nah, ini. Istinja yang bersih, ini dari sisi agama. Mungkin dari sisi kedokteran, bagaimana? Nah, ini harus dipadu. Apa selanjutnya kesimpulan hadis ini? Yakrahu taghawud fi dzil wat tariq. Dimakruhkan kita buang hajat ya di tempat yang rindang. Tempat rindang yang sering dikunjungi orang. Nah, sebab itu akan mengganggu. Nah, kenapa disebut la'anin, orang yang dilaknat? Pasti yang berkunjung itu akan melaknat. Siapa sing ngising ning kene? Pasti begitu maksudnya. Kurang ajar ya. Menawa bae orang selamat loh. Wah, itu jelek tuh ngomong begitu. Saya pernah berkata, saudara, kadang-kadang musibah itu
itu berasal dari lisan kita, dari omongan kita. Nah, omongan kita itu apa? Contoh waktu COVID, sudah kita hadapi, jangan banyak ngomong. Ini ngomong COVID lagi, sehingga dia mengganas. Setelah orang nggak banyak bicara, redam. Mungkin sekarang jeleh tuh, ngomong, lah, gitu. Apa itu, suntikan segala, ngandel, orang ngandel. Udah akhirnya dia redam sendiri. Nah sekarang ini yang lagi viral, lato-lato. Kan musim terus berubah kan. Nanti musim apa, musim bunga, sampai tanaman hias digembok potnya, saking mahalnya itu padahal itu tanaman hutan, itu yang disebut dengan tipu apa, monyet ya, jual beli monyet itu istilahnya. Saya pernah cerita itu. Nah sekarang ini lato-lato. Saya mengamati lato-lato itu nggak ada gunanya gitu. Gitu-gitu aja hasilnya apa gitu loh. Mending kita naik sepeda sehat gitu. Lato kalau kagol kena plek gitu. Ya maksudnya variasinya begitu-begitu saja. Walaupun catur itu dilarang, ada sementara ulama mengatakan itu buang-buang waktu. Menurut saya lebih manfaat daripada lato-lato. Lato-lato kan ke atas, ke bawah, ke atas begitu-gitu aja. Gitu ya. Dan kemudian sekarang ada tambahan, saudara. Ada tambahan tadi, latahnya orang. Kalau sudah ada fenomena lato-lato, katanya, akan datang musibah. Nah ini latahnya orang nih. Nah ini kalau cukup laris, Allah akan menimpakan itu yang kita khawatirkan. Maka kita nggak boleh percaya yang tidak ada dasarnya, itu tidak boleh. Ini di TV sudah ditampilkan. Ini gejala akan bahaya, musibah. Ya udah kalau gitu kita jangan lagi lah, jangan main atau apa gitu. Itu yang pertama. Bitanjisi man yamurru bihi wa natnihi, karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Kalau kita buang hajat di tempat yang suka dikunjungi orang. Warawa Mu'adz radhiyallahu an anan nabiyya qal, Nabi bersabda, ittaqu malain salasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hindarilah tempat-tempat yang dilaknat. Ada tiga tempat yang dilaknat, yaitu al-baras fil mawarid, buang hajat di solokan. Nah, buang hajat di solokan, di tempat kanal ya. Wa qari'atat tariq, di jalanan. Wazil, serta di tempat naungan ya, di tempat orang bernaung. Nah ini tiga tempat yang akan mengundang laknat, karena orang berdoanya nggak enak ya, pasti dia ngamuk. Siapa ini yang di sini? Qala Abu Ubaid rahimahullah, summiyat malain li'anna man ra'a dzalika qal man fa'ala hadza la'anahullah. Sekedar saudara tahu, beberapa puluh tahun yang lalu, atau mungkin ada desa-desa tertentu yang nggak punya WC. Ya kita alhamdulillah sudah punya kesadarannya, karena kita memang perantau, pasti sudah ngerti lah, banyak bergaul. Tapi masih ada kampung-kampung tertentu yang di rumahnya nggak ada WC. Jadi gimana? Mereka ya keluar ke semak-semak. Qala man fa'ala hadza la'anahullah. Jadi kalau sudah menggunakan bahasa laknat berarti haram. Kita menggunakan fasilitas umum untuk kita kotori. Nah, ini kurang sadar ya. Seperti sekarang masjid yang baru diresmikan Al-Jabbar itu sudah kotor luar biasa, sampahnya numpuk, terus tamannya dirusak, air di sekitarnya itu butek, jadi dia acak-acak. Apa itu orang yang sadar ingin mencemarkan tempat suci? Saya nggak tahu. Apa karena kebodohan? Orang kampung pengen ngelihat ya, di tengah-tengahnya itu ada aliran tuh, kanal,
Tapi itu justru tempat kotor, orang buang semua di situ. Jadi gimana menghadapi umat Islam seperti ini? Jadi butuh pengajian. Pengajian seperti kita ini tidak semua bisa diakses di desa-desa. Di desa-desa udah nggak ada pengajian. Ya, saya nggak ngerti ini tanggung jawab siapa. Seandainya ada kampung tertentu yang ingin menghadirkan saya siap untuk menyadarkan. Sehingga begitulah perilaku anak-anaknya. Ini kan berakibat pada kita. Jadi kalau semua sadar, kita hidupnya enak. Ya. Jadi tidak akan mudah mengganggu, karena kita tahu disampaikan oleh Wakil Wali Kota, Cilegon ini punya 66 dermaga, pelabuhan. Kenapa kaitannya dengan pelabuhan? Karena narkoba masuk ke Indonesia ini sekarang yang dipilih adalah pelabuhan. Lewat udara ketat. Yang masih ada pori-porinya pelabuhan. Cilegon punya dermaga ya namanya, apa itu? Jeti ya? Ya, jeti itu ada 66 katanya. Karena kan Chandra Asri punya, kan mereka kan bawa anunya nggak lewat darat, lebih enak lewat sana, kadang diekspor kan. Nah ini yang menjadi pintu gerbang masuknya narkoba. Nah itu kata Wakil Wali Kota, sehingga kita harus waspada. Hal yang positif yang mereka sudah rasakan bisa menangkal narkoba adalah agama. Sekali lagi, tapi sayangnya orang-orang yang terlibat dalam meramaikan agama ini tidak disubsidi, itu kan? Kan dia sudah membantu, ya kan? Harusnya sedikit diperhatikanlah apa gitu, supaya orang ramai ngaji. Nah, yang tertarik ngaji sekarang di atas 30, sementara pengguna narkoba itu di bawah itu. Ini kan sulit, sehingga pernah ditemukan berapa ton itu narkoba lewat Cilegon. Nah, ini bahaya ke depan. Ya, kemarin sudah mulai ada razia Satpol PP, yaitu razia anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam di waktu sekolah gitu. Nah, itu ada di Krakatau Junction. Nah, itu berapa anak itu? Ya, yang waktu sekolah dia ngelayap ke situ. Nah, ini kan harus dirazia. Sebab anak-anak kita ini kalau nggak ada guru seneng. Bukan merasa sedih. Jadi mereka kadang terjadi begini, Bapak sekalian. Orang tua taunya anaknya berangkat. Taunya berangkat. Sekolah mendeteksi dia nggak ada. Jadi maksudnya selama dari rumah sampai ke sekolah ini tanggung jawab siapa ini? Ya andaikan terjadi sesuatu, andaikan. Ya baik itu kecelakaan, ya, atau terlibat narkoba atau kejahatan. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Pasti orang tuanya yang sudah berangkat, dia mengandalkan sekolah. Sekolah nggak nerima kan, dia nggak ada. Gitu. Nah, maka ini ditingkatkan. Jadi kalau ditambah pengawalan, tambah biaya. Nambah pengawalan, nambah katakanlah pengamanan, nambah biaya, nambah orang. Ya istilahnya dalam bahasa kasar, kalau kita dititipi kambing, ya kambing itu hilang satu, kan tanggung jawab, apalagi orang gitu. Karena anak-anak nggak terima ini, jadi mereka ingin bebas di luar pengawasan. Ya kalau di Al-Inayah itu digembok. Semua orang yang bermanhaj salafus saleh bebas dari rokok. Satu, yang kedua rajin berjemaah. Karena apa? Karena berjemaah menurut manhaj salafus saleh adalah fardu. Menurut mereka sunnah. Nah, ini jadi akidahnya yang lah sunnah ini. Berjemaah diganjar, nggak berjemaah nggak apa-apa. Itu anggapannya. Itu yang terjadi di mana-mana sekarang. Maka itu harus dirubah. Gitu. Kalau itu nggak dirubah, tetap akan begitu.
Nah, kita lanjutkan. Sama dengan ini. Ketika ada larangan buang hajat di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah akan dilaknat. Bahasa laknat dengan dosa besar. Kita akan menjauh karena panggilan dari tadi. Ya, larangan Rasulullah. Tapi orang lain kan nggak ada orang, dia di situ. Karena orang lain mah. Kalau kita karena Allah. Walaupun orang nggak ada, karena itu dilarang oleh Allah, maka kita jauhi. Ini bedanya. Ya, perbuatan yang didasari keimanan atau tidak. Yang kedua, yukraul baulu fi masakitis simar. Begitu juga dimakruhkan kita buang air kecil di tempat-tempat gugurnya buah-buahan. Ya, buah yang rontok itu berguguran, itu jangan dikencingi. Li'annau yaqau alaihi, karena airnya itu akan menciprat ke situ, fayan jusu, maka akan najis. Jadi kalau sampai tidak dikencingi kan mudah-mudahan ya ada orang yang bisa memanfaatkan. Al-amakin al-manhi an qadail hajat, tempat-tempat yang dilarang kita buang hajat. Wazada Abu Dawud, menurut riwayat Abu Dawud rahimahullah dari Mu'ad, wal mawarid, ada tambahan mawarid. Mawarid itu ada tempat aliran air, kekalen, ya, kanal, solokan. Itu sebaiknya jangan dijadikan buang hajat. Ittaqul malain as-salasa. Nah, itu tadi sudah disebut ini, jadi nggak perlu sebut lagi ya. Selanjutnya, al-adab inda qadail hajat. Sekarang adab buang hajat. Dari Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghawwata rajulan falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi." Jika dua laki-laki, dua orang buang hajat, hendaklah masing-masing menyelinap, bersembunyi. Maksudnya menggunakan tutup-tutup, ya. Jadi jangan sampai satu tempat dijadikan buang hajat dua orang. Ya, nggak ada sunahnya gitu. Jadi harus satu tempat satu. Wala yatahaddatsa, dan jangan ngobrol. Tidak disunahkan ngobrol. Kok bisa ngobrol? Ya karena deket-deketan. Innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah akan memurkai. Nah ini tidak boleh ya. Jadi kalau makan bersama, sunahnya ngobrol. Makan bersama, sunahnya ngobrol. Jadi tidak dianjurkan diam-diam kalau makan. Tapi kalau buang hajat, sunahnya diam. Kecuali ya emergensi. Contohnya ada binatang berbisa, atau ada orang yang kebetulan tunanetra. Kalau kita tidak beri peringatan, dia akan masuk ke got gitu. Ya, nah itu baru kita boleh keluar suara. Fiqhul hadis, kesimpulan. Wujubu satrul aurat, wajib menutup aurat. Wa ta'liluhu bimaktillahi ta'ala. Alasannya adalah karena Allah murka. Jadi sebut ya, Allah memurkainya. Ai syiddatu bughdhi lil fa'il. Artinya Allah sangat murka kepada pelakunya. Wa hurmatu ta'ari, serta tidak boleh telanjang. Tuh ya, kecuali di ruangan ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, mandi itu sunahnya tidak telanjang. Kan susah bagi kita pakai pakaian basah. Mungkin ini di tempat terbuka mungkin ya. Kalau tempat tertutup kan susah. Kalau kita katakanlah buang hajat hanya istilahnya tidak buka celana saja. Itu diperkirakan kalau cebok itu akan nyepret. Ya, kan ada orang yang nongkrong, celananya masih dipakai. Terus dia sekaligus cebok dengan kondisi seperti itu. Itu kayaknya nggak bisa selamat dari cepretan itu. Ya, sementara kita diminta
seperti yang sindiran Rasulullah, ada orang yang diazab di dalam kuburnya itu karena masalah sepele, yaitu tidak bersih ya dalam ceboknya itu. Yang kedua, an-nahyu anit tahadduts hala qadail hajat. Ada larangan ngobrol saat buang hajat. Wan nahyu huna lil karahah. Larangan di sini makruh, bukan haram. Ngobrolnya itu ya. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhum anna rajulan sallama 'alan nabi asna qadail hajat. Karena ada riwayat dari Ibnu Umar, seseorang salam kepada Nabi sementara dia lagi buang hajat. Ya. Sallama 'alan nabi asna'a qadail hajat. Jadi entah laki-laki ini yang sedang buang hajat apa nabinya, falam yarudda alaihi, tapi Nabi tidak menjawab. Kalau seseorang salam kan wajib dijawab. Ya. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha aw rudduha. Jika kalian diuluk salam, disampaikan salam, hendaklah jawab dengan yang lebih baik atau minimal sama. Tapi dalam suatu kesempatan Rasulullah tidak jawab. Karena orang ini sedang buang hajat. Hatta tawadda, sampai Nabi yang buang hajat. Hatta tawadda, sampai beliau berwudu. Tsumma qala lahu, kemudian beliau bersabda kepada sahabat yang salam, karihtu an azkurallah ta'ala illa ala tuhrin. Aku tidak suka ya berzikir pada Allah kecuali sedang suci. Aku tidak nyaman berzikir pada Allah, ingat Allah dalam keadaan tidak suci. Jadi bisa diambil kesimpulan dari sabda Nabi ini, Nabi itu senantiasa bersuci. Ya, jadi batal wudu lagi, begitu. Sebab beliau tidak henti-hentinya berzikir. Qala Nawawi rahimahullah, Nawawi mengatakan, yuqra'ul kalam ala qadail hajat bi ayyi nau'in min anwa'il kalam, wa huwa madhhabul aksarin. Dimakruhkan ngobrol bagi orang yang sedang buang hajat, apapun isi obrolannya. Apa saja isi obrolannya tidak boleh. Ya, ini menurut mazhab mayoritas ulama. Wala yadulul maqtu al hurmah, tetapi ada kata-kata murka di sini tidak menunjukkan dosa besar. Karena ada hadis abghadul halal ila Allah at-talaq. Halal yang paling dimurka oleh Allah adalah talak. Ya, talak itu tidak haram kecuali pada momen tertentu yang tidak boleh. Ya. Yang ketiga, yukrahu ay yusallima ala mustagil biqadil hajat al bauli ya wal ghaid. Makruh orang yang sedang buang hajat makruh menyampaikan salam pada orang yang buang hajat. Ya, kita dilarang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Udah tahu dia lagi buang hajat. Makruh itu. Wala yastahiqu jawaban, dan tidak perlu dijawab. Jadi kalau kita yang sedang buang hajat, mendapat salam, ya, kita tidak perlu jawab. Kalau kita yang tidak buang hajat, dimakruhkan mengucapkan salam. Wa in sullima alaihi karihalahu raddus salam. Jika diucapkan salam, makruh baginya menjawab salam. Wa yukrahu ayadzkarallahu ta'ala bi syai'in minal adhkar. Begitu juga makruh kita berzikir saat sedang buang hajat. Wa yajuzu takallum li daruratin. Tapi karena darurat boleh. Kita mengeluarkan suara boleh. Ka inqadzil kharqa. Seperti menyelamatkan orang yang bodoh ya. Kalau kita tidak ingatkan dia terjerumus contohnya. Wal gharqa, serta orang yang mau tenggelam. Jadi kalau kita tidak ingatkan, dia akan kecebur ke genangan air. Wa qatlul hayat, serta membunuh ular.
karena ada binatang berbisa. Kita ingatkan, awas gitu. Padahal kita lagi buang hajat. Nah, ini boleh. Selanjutnya, al-yabdul yumna wa qadal hajat. Tangan kanan dan buang hajat. Wa an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini. Janganlah sekali-kali, ya, janganlah benar-benar salah seorang di antara kalian menahan zakarnya dengan tangan kanan. Jadi kita tidak boleh megang zakar dengan tangan kanan. Ya, khawatirnya habis makan nasi padang. Jadi kena akibatnya begitu tuh, bandel sih. Waduh, pedes amat. Ya, ini peringatan Rasulullah udah jauh-jauh ini. Jangan memegang zakar dengan kanan. Ya, gitu katanya. Wa huwa yabulu, dalam keadaan kencing. Maksudnya saat kencing dipegang. Ya. Wala yatamassah minal khala biyamini. Begitu juga jangan mengusap, menyentuh kakus, menyentuh toilet dengan tangan kanan. Jadi bahkan gagang itunya pun tidak disunahkan dengan kanan, dengan kiri. Ya, kalau masjid ada pintu, sunah pakai kanan. Tapi kalau WC pakai kiri. Wala yatanafas fil ina. Janganlah bernafas dalam wadah. Jadi kita sambil nafas ya. Dalam wadah, apalagi yang kebiasaan kita kan, itu tidak boleh. Apalagi buat anak-anak. Jadi sudah diajar. Kadang-kadang orang tua tuh bahkan sampai sampai di mulutnya itu. Wah, itu nggak boleh itu. Ini pesan dari Rasulullah. Sebab boleh jadi kita lagi nggak sehat. Siapa yang tahu bahwa kita sedang steril, ya, sedang bebas dari kuman. Kita nggak pernah tahu. Untuk anak kecil ini rawan. Kalau ada sakit yang repot kan kita juga kan. Nah, itu usahakan ya. Penyebab anak-anak sakit itu karena banyak yang nengok. Kita gegabah. Salaman, dicium, cium sana, cium. Kita nggak pernah tahu dari mana dia. Nah, sebaiknya tuh lihat saja, jangan dipegang. Nah, kalau untuk usia-usia rawan ya, seperti baru melahirkan, itu sebaiknya jangan. Boleh lihat, jangan menyentuh. Kan tidak ada sunnah menyentuh kan? Tidak ada sunnah. Kalaupun itu rambut, sebenarnya kan sunnahnya itu dibotakin. Kita bandel kan? Nah, khitan juga begitu. Dalam umur hari. Kalau kita sampai 10 tahun baru dikhitan. Karena nggak tega. Nah, tapi sudah dijalankan oleh negara-negara maju. Seperti Korea Selatan, saya udah dengar. Amerika Serikat, semua lembaga persalinan yang formal, itu merupakan paket, kalau laki-laki keluar dari rumah sakit bersalin, itu sudah paketnya sunat. Sudah jadi satu. Jadi nggak perlu Pak sunat, nggak perlu, itu satu paket. Karena mereka sudah sadar khitan itu memang penting buat laki-laki. Tapi untuk perempuan enggak. Bahkan mereka mencaci, menganggap itu mutilasi. Jadi menganggap mutilasi itu bentuk pengebirian. Nah, dalam Islam, bagaimana pandangan khitan terhadap perempuan? Itu harus pas. Jadi yang dipotong, itu harus betul-betul yang motong profesional. Jadi kalau kurang, kalau nggak dipotong, dia akan menyebabkan agresif. Tuh, katanya gitu. Nah, itulah orang-orang bule agresif. Tapi kalau kelebihan potong, ini menyebabkan dingin. Jadi melayani laki-laki itu nggak ada rasanya, mati rasa singkatnya. Nah, ini jadi harus pas. Jangan sampai saraf-sarafnya itu yang kebiasaan kan orang nggak tahu, asal main potong aja dia nggak ngerti sarafnya kemana gitu. Ada yang terpotong nggak? Ya, kalau sampai itu terpotong tuh jadi mati rasa.
Jadi seperti orang Baal ya. Apa itu? Baal tuh. Ya kayak orang Baal, jadi disentuh nggak kerasa itu. Itu karena menjalankan kewajiban aja. Jadi kalau boleh memilih mereka nggak mau. Nah inilah, ini kan berarti kita mengurangi hak orang. Ya, maka Barat tuh mengecam mereka. Berarti itu ada kenikmatan hak dari orang wanita yang kita hilangkan. Nah, sebenarnya begitu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Apa kesimpulan dari hadis ini? Imsaku zakar bil yamin makruh. Memegang zakar dengan tangan kanan adalah makruh. Ma'akaratul istinja bil yamin. Sama dengan cebok menggunakan tangan kanan. Hukumnya. Kan cebok pakai kiri kan? Sehingga ada satu warung yang melayani saya beli makanan itu dengan tangan kiri. Mas, itu kok kenapa pakai kiri? Kan kalau menurut hadis itu kan setan. Yang menggunakan tangan kiri kan setan. Wah, setan nih, saya dilayani setan. Tapi saya nggak ngomong gitu kan. Saya robah lah jadi manusia. Mas, itu kok pakai tangan kiri? Iya, habis kidal kata dia, kebiasaan. Kalau cebok pakai apa itu, saya bilang. Diam dia. Kalau berarti, Mas, kalau cebok pakai tangan kanan, saya bilang. Apa pakai kiri? Kalau bisa diatur kanan kiri, kenapa nggak pakai kanan? Saya bilang, melayani orang. Ya kan? Ini kan faktor kebiasaan. Tapi kalau cacat beda lagi. Lemas kanannya itu contohnya itu. Karena di zaman Rasulullah pernah ditegur oleh Rasulullah, kok kenapa pakai kiri? Nggak bisa. Padahal dia bisa. Maka begitu manjur ya omongan Rasulullah, langsung lumpuh. Waduh, benar-benar saya nggak bisa, langsung lumpuh. Ya, jadi di waktu itu juga. Nah inilah, kalau kita kan memang kurang mandi omongannya ya. Terlalu banyak kata-kata kotor ya. Rasulullah yang ngomong tuh langsung kena anunya, akibatnya. Nah ini, makruh ya. Tambihan ala ikramiha. Kenapa kita menggunakan kiri, tidak menggunakan kanan? Nah ini, mendahulukan kanan untuk yang mulia, ini adalah khas Islam. Sekedar saudara tahu, ini khas ajaran Islam. Jadi yang mulia-mulia pakai kanan, nerima pakai kanan, kan? Terus cebok pakai kiri. Ini khas ajaran Islam, saudara. Jadi bukan ajaran Barat. Ya, jadi kita harus memang siarkan. Gitu. Selanjutnya, wasiyanatiha alal aqdar, dan menjaga supaya tidak kotor. Wa nahwiha. Wa taqaddama annahu la yasta'in bil yamin fi syai'in min dzalika min istinja. Dan sudah disebutkan hendaknya kita ya tidak menggunakan kanan dalam urusan istinja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mutanafus fi nafsil ina alladhi yushrabu minhu. Jangan meniup, jangan pula mengeluarkan nafas ke arah minuman. Tuh ya, ke arah minuman. Jadi jangan sampai ininya nafasnya ke situ. Atau kita tiup sengaja karena lagi panas. Gimana caranya supaya ngademin? Ya kita rendam saja. Rendam itu cepat sekali. Ya, ambil gayung kita rendam. Akan lebih cepat. Katanya Rasulullah ini membiasakan diri nggak mengkonsumsi makanan dan minuman yang panas ngebul atau yang dingin menyengat. Pantesan beliau sehat ya. Kalau kita membiasakan panas, tenggorokannya kena nih. Akibat makan panas tuh. Apalagi kita belum, makanya ada istilahnya, apa itu, hangat-hangat kuku ya. Hangat-hangat kuku. Maksudnya yang kita duluin tangan dulu itu. Tangan ini, kenapa suruh pakai tangan? Sebab dengan tangan kita tahu suhu, ya panas atau tidaknya makanan. Baru kita masukkan ke sini. Kalau kita pakai sendok, kita nggak tahu panas, langsung masukin, kelolotan. Nah itu akibatnya sakit, luka.
Tapi kalau pakai tangan kan tangan doang, langsung bisa begini kan. Nah kalau mulut pasti nyembur, buang begitu, kan jelek gitu. Nah ini, ya aturan dari Rasulullah sangat relevan ya, walaupun sudah usianya lebih dari 15 abad ya. Hadza an tariqil adab makhafatan takdiru wa natnin. Serta kenapa ini terjadi? Supaya kita bersih dan tidak bau. Wasuqutu syai' minal fam wal anf. Supaya sesuatu yang dari mulut maupun dari hidung tidak jatuh ke makanan. Wa amma tanafus salasan kharijal ina fasunnatun ma'rufan. Tetapi bernafas di luar wadah itu memang sunnah. Bagaimana itu maksudnya? Bernafas di luar wadah. Kalau di wadah nggak boleh bernafas. Maksudnya antara minum tegukan satu dengan tegukan yang lain itu harus dipisahkan dengan bernafas. Ya, gitu ya. Yang ketiga, an-nahyu anil masi mukhtasan bidzakar. Kita dilarang menyentuh zakar dengan tangan kanan. Wa yulhaqu bid-dubur kiasan, begitu juga dubur. Kalau dubur tidak ada dalilnya. Adanya zakar, tapi karena kedua itu adalah bagian dari tubuh, maka disamakan. Wa tansis ala zakar la mafhuma lahu. Jadi nas secara nas yang disinggung oleh Rasulullah adalah zakar, yang nggak boleh kanan. Tapi bukan berarti dubur pakai kiri, pakai kanan ya, boleh pakai kanan. Nah, ini sama saja hukum. Bal farjul mar'ah kadzalik. Demikian juga untuk perempuan. Wa inna ma khassa zakar bidzakar, di sini kan disebutnya zakar, milik laki-laki. Nah, bagaimana perempuan? Perempuan nggak disebutkan, berarti sama-sama kelamin, disamakan gitu. Likauni rijal fil ghalib humul mukhatabun, karena pada umumnya dalil itu ditujukan pada laki-laki, sementara perempuan ngikut. Sama dengan assalamualaikum, meskipun diucapkan oleh perempuan, kum itu kan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kan assalamualaikunna. Tapi kenapa perempuan tetap menggunakan kum? Ya karena laki-laki bisa dipakai untuk perempuan. Nanti kalau ada yang khas untuk perempuan, Allah akan sebut tersendiri. Ya. Jadi kalau disampaikan secara umum seperti kutiba alaikum, diwajibkan padamu siam, puasa. Kan itu laki-laki. Nah, tidak berarti perempuan nggak kena. Singkatnya kalau ditujukan pada laki-laki, perempuan ngikut, tapi yang khas buat perempuan akan dibahas tersendiri. Istiqbalu kiblah inda qadil hajat awil istinja. Menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Udah habis. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kajian pagi ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Menurut hasil penelitian, hampir semua orang yang lagi renang ketika kebelet kencing, ini berdasarkan penelitian nih, tidak bangun lagi. Maksudnya dia tidak mentas. Ya di situ aja. Nah, maka menjadi perhatian buat kita, saudara-saudara, kalau kolam renang itu nggak ngalir, ya berarti tubuh kita kotor. Walaupun itu lebih dari 2 kula, memang secara hukum tidak akan menajis ya, sepanjang airnya nggak berubah atau menjadi bau, gitu kan. Tapi kita kan tahu penyakit itu kan, ya dulu mah nggak tahu gitulah. Sekarang itu kan penyakit itu kecil-kecil sekali. Kalau dulu dipukul rata asal nggak kelihatan mata, apa betul mata kita bisa mendeteksi semuanya? Kan ada makhluk Allah yang kecil-kecil sekali. Maka kita kalau udah ngerti, ya maksudnya setelah renang ya bebilaslah gitu, singkatnya. Ya, jangan main ini aja, sebab itu bawaan kita nggak pernah tahu yang turun ke situ tuh sehat apa enggak. Gitu aja. Jadi yang ditanyakan najis apa enggak, insya Allah enggak najis. Karena kalau jumlahnya itu pasti banyak lah kolam renangnya. Nah, sekedar saudara tahu,
kolam renang yang terbuka, yang bisa mengakses sinar matahari, itu biasanya hijau kalau alami. Ketika kita lihat dia jernih, itu ada treatment. Nah, treatmentnya itu boleh jadi keras. Ya mungkin tawas, apa itu. Untuk tubuh kita ini mungkin nggak cocok. Gitu. Jadi singkatnya kalau habis renang bagusnya pebilas gitu. Ya kalau kita nggak ada tempat bilas ya bawa galon lah. Galon diisi air bersih gitu. Nah kita bilas sendiri. Gitu caranya. Ya contohnya di laut kan, asin, anulah lengket. Nah, silahkan ya, tidak terlarang kita untuk renang, karena renang itu olahraga yang bagus, olahraga yang disarankan oleh Rasulullah. Renang, memanah, naik kuda, kan? Itu Pak. Masih ada yang lain? Cukup ya? Karena kita sudah rata-rata sudah di atas usia rata-rata ya udah pengalaman. Masa ngajinya cebok mulu. Ini mah pengantar, nanti insya Allah. Udah seusia begini, belajar cewok maning. Nah, ini kan berbeda versi ya. Nah, demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, anak keturunan kita, dan mendidik mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.